Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 6 dari kelas 12 IPS 5 ingin membahas materi tentang menilai karya melalui kritik dan esai. Mata pelajaran Bahasa Indonesia dengan guru pembimbing Ibu Lili Priani, SPD MPD. Dengan beranggotakan Rahma Aulia Agustari, Rehan Atarik Mustofa, Reski Yosua Purba, Selvi Alprida, dan Sindu Yanuar. Kritik dan esai. Kritik dan esai adalah dua jenis tulisan yang hampir sama. Keduanya sama-sama mengungkapkan pendapat atau argumen. Namun, penulis kritik dan esai haruslah melakukan analisis dan penilaian secara objektif terlebih dahulu, agar dapat dipercaya. Pengertian. Apa itu kritik? Kritik adalah tanggapan atau kupasan berupa uraian pertimbangan baik buruk terhadap suatu hasil karya, pendapat, dan sebagainya, atau objek kajian. Lalu, apa itu esai? Esai adalah tulisan yang membahas suatu masalah secara sepintas, dari sudut pandang pribadi penulis. Nah, penulis esai disebut esaias, sedangkan penulis kritik disebut kritikus. Lanjut pada ciri-ciri kritik. Ciri-ciri kritik yang pertama ialah memberikan tanggapan terhadap objek kajian, bisa karya, pendapat, dan sebagainya. Yang kedua, mempertimbangkan baik dan buruk atau kelebihan dan kekurangan sebuah objek kajian. Yang ketiga, bersifat objektif atau pertimbangan yang bersifat objektif, tidak dipengaruhi pendapat pribadi, namun pada penulisan kritik terdapat ciri. Yang keempat, yaitu ada pemaparan atau kesan pribadi penulis terhadap objek kajian. Yang kelima, memberikan solusi terhadap kekurangan objek kajian atau disebut kritik konstruktif atau kritik yang membangun. Kritik yang baik ialah kritik yang memiliki solusi, tidak sekedar komentar saja. Lanjut yang keenam, tidak berprasangka atau menduga-duga dalam menulis kritik. Yang ketujuh, ini juga termasuk dari bersifat objektif tadi, yaitu tidak terpengaruh siapa penulis objek yang dikaji, mau penulis itu teman atau bahkan pacar. Kritikus harus tetap objektif dalam mengkritik. Lanjut ciri-ciri esai. Yang pertama, berbentuk prosa atau berbentuk tulisan berisi gagasan bebas. Yang kedua, singkat, berarti dapat dibaca dengan santai dalam waktu yang relatif singkat. Yang ketiga, memiliki gaya pembeda atau ciri khas. Seorang esaiis yang baik selalu memiliki ciri atau gaya yang khas dan dapat menjadi pembeda antara tulisannya dengan gaya penulis lain. Yang keempat, selalu tidak utuh. Artinya penulis memilih segi yang menarik dari objek kajian yang hendak ditulis. Jadi penulis hanya memilih aspek tertentu saja untuk disampaikan kepada pembaca. Kemudian yang kelima, memenuhi kebutuhan penulisan. Walaupun esai adalah tulisan yang tidak utuh, tapi memiliki struktur dan syarat-syarat penulisan yang utuh, tidak setengah-setengah. Kemudian yang keenam, mempunyai nada pribadi atau bersifat personal. Ciri personal dalam penulisan esai adalah pengungkapan penulis tentang pandangan, sikap, serta pemikirannya mengenai objek kajian kepada pembaca. Selanjutnya, perbedaan kritik dan esai berdasarkan pengetahuan yang disajikan. Yang pertama, kalau kritik, objek kajian adalah karya, misalnya seni musik, sastra, tari, drama, film, pahat, dan lukis. Sedangkan esai, objek kajiannya dapat berupa karya ataupun fenomena. Perbedaan yang kedua, yaitu kalau kritik ada deskripsi karya. Bila karya berwujud buku, deskripsinya berupa sinopsis atau novel. Sedangkan esai tidak ada ringkasan atau sinopsis karya. Perbedaan yang ketiga, kalau kritik menyajikan data objektif, sedangkan esai tidak selalu membutuhkan data. Sekarang perbedaan kritik dan esai berdasarkan pandangan penulisnya. Yang pertama, kalau kritik, penilaian terhadap karya dilakukan secara objektif, disertai data dan alasan yang logis. Kalau esai, kajian dilakukan secara subjektif,
menurut pendapat pribadi penulis esai. Perbedaan kedua, kalau kritik dalam pemberian penilaian seringkali menggunakan kajian teori yang sudah mapan, sedangkan esai jarang atau hampir tidak pernah mencantumkan kajian teori. Perbedaan yang ketiga, kalau kritik pembahasan terhadap karya secara utuh dan menyeluruh, sedangkan esai, objek atau fenomena yang dikaji tidak dibahas menyeluruh, tetapi hanya pada hal yang menarik menurut pandangan penulisnya. Meskipun demikian, pembahasannya dilakukan secara utuh. Lalu sistematika kritik dan esai. Sistematika teks kritik dan esai dapat dilihat dari struktur teksnya. Sama dengan struktur teks eksposisi, yaitu pernyataan pendapat atau tesis, argumen, dan penegasan ulang. Selanjutnya, kaidah kebahasaan kritik dan esai. Kaidah kebahasaan teks kritik dan esai adalah: yang pertama, banyak menggunakan pernyataan-pernyataan persuasif. Yang kedua, banyak menggunakan pernyataan atau ungkapan yang bersifat menilai atau mengomentari. Yang ketiga, banyak menggunakan istilah teknis berkaitan dengan topik yang dibahasnya. Lalu yang keempat, banyak kata kerja mental. Penyajiannya menggunakan gaya bahasa yang subjektif. Contoh teks kritik dan esai. Teks 1. Masa-masa sekolah menengah atas karya Yulia Rahmawati. Pada zaman sekarang, memang banyak karya sastra yang berupa novel yang bertemakan percintaan. Sebut saja salah satu novel yang populer di kalangan masyarakat khususnya remaja Bandung, yaitu Dilan 1990, yang ditulis oleh Pedi Baik. Kalimat yang ada di novel Dilan 1990 sangat tenar, contohnya, "Milia, kamu cantik, tapi aku belum mencintaimu. Nggak tahu kalau sore, tunggu aja." Kalimat tersebut merupakan sepenggal ucapan Dilan kepada Milia yang tertera pada sampul belakang novel itu. Sampul depan dari novel Dilan sangat sederhana tetapi menarik karena dan sesosok gambar dengan motor kesayangannya. Dan ada beberapa kalimat yang ditulis dalam sampul depan dan belakang. Contoh kalimat yang ada di sampul depan: "Cinta itu indah, jika bagimu tidak, mungkin karena salah pilih pasangan." Kelebihan novel ini ada pada gaya bahasanya. Bahasanya sangat santai dan mudah dimengerti dengan menggunakan sudut pandang orang pertama, membuat pembaca hanyut ke dalam cerita. Selain itu, percakapan antar tokoh yang terasa natural dan tidak dibuat-buat. Penambahan gambar pada novel itu membuat ilustrasi novel menjadi lengkap dan semakin terasa, seperti gambar rumah Milia di Bandung. Kekurangan novel Dilan yaitu tidak konsisten dalam menggunakan kata tidak, enggak, dan enggak dalam narasi. Serta terdapat beberapa bahasa yang tidak pantas, contohnya kata kasar yang diucapkan seorang anak geng motor pada Dilan. Selain itu, banyak dialog yang terlalu singkat dan terlalu banyak dialog hahaha atau hehehe. Banyak tokoh yang tidak dideskripsikan tentang fisik tokoh maupun karakter di dalam novel Dilan 1990. Teks kedua, Mari Kita Cintai Bahasa Indonesia, karya Saputra Yogi. Bahasa Indonesia adalah bahasa nasional. Bahasa ini harus dikuasai oleh semua orang Indonesia tanpa kecuali. Tidak hanya dikuasai, tetapi juga harus dipraktikkan dengan benar dan benar. Salah satunya digunakan dalam komunikasi sehari-hari. Ini penting karena fungsi bahasa Indonesia adalah instrumen terpadu untuk bangsa. Karena kita sudah tahu bahwa bangsa kita terdiri dari berbagai jenis adat dan bahasa. Bahasa Indonesia memainkan peran penting dalam kehidupan masyarakat di Indonesia karena bahasa Indonesia adalah bahasa nasional. Bahasa Indonesia digunakan untuk berkomunikasi dengan komunitas lain di wilayah lain di Indonesia. Meskipun begitu, setiap bahasa nasional yang menjadi pemiliknya harus dilestarikan di komunitas perkotaan besar. Tentu saja bahasa yang diperlukan untuk berbicara bahasa Indonesia. Lalu bagaimana dengan orang-orang di daerah pedesaan? Tentu saja mereka masih menggunakan bahasa lokal untuk berkomunikasi.
dan beberapa dari mereka kadang-kadang masih tidak bisa berkomunikasi dalam bahasa Indonesia. Dalam hal ini, melestarikan bahasa lokal sangat penting, tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa pengguna bahasa Indonesia sama pentingnya dengan kesadaran suatu bangsa, yaitu orang Indonesia, untuk tujuan menghubungkan dengan dunia luar, terutama di zaman modern seperti itu. Ketika kita harus berkomunikasi untuk mengembangkan standar hidup kita, harus menerapkan keterampilan bahasa Indonesia kita. Teks 1 merupakan contoh dari teks kritik yang di dalamnya terdapat sinopsis, kelebihan, dan kekurangan. Teks 2 merupakan contoh dari teks esai, di dalamnya terdapat pendapat dari penulis. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.